satu sinopsis. Nah terus Bang Teno minta untuk dikembangkan ini ceritanya gitu, jadi plot gitu. Nah sebenarnya ada satu penulis lagi, nah dia itu yang nulis skenario gitu. Jadi apa sinopsis, saya scene plot, satu lagi skenario. Setelah itu baru kita discuss bersama sutradara seperti itu. Itu banyak keterlibatan ya. Perubahan berapa kali nih Mas sampai akhirnya ini? Berapa kali ya, sampai meeting berkali-kali sampai malam segala. Itu paling berat adalah di penentuan karakter kah atau di alur cerita atau? Sebenarnya itu kan apa ya, kalau ketika saya bikin pengembangan cerita itu saya sampai mengoleksi begitu banyak jump scare ya. Terus nanti kita pilih yang kira-kira masuk di scene yang mana gitu. Jadi itu seru banget itu ketika proses kreatifnya gitu. Proses kreatif di balik layarnya ya. Balik layarnya seru sekali. Baik, terima kasih Mas. Ya, Oke, seru ternyata ya, walaupun terjadi perubahan lumayan banyak, tapi akhirnya bisa kita saksikan ya bagaimana jump scare itu muncul. Oke, saya akan ke jajaran cast. Mungkin di sini mulai dari ada Dona dan Meta yang diperankan Dona Sita Marino dan juga Sahila Hisham. Wow, gimana nih sebagai sahabat walaupun satu berhalangan hadir ya, Pamela Bowie berhalangan hadir. Boleh diceritain bagaimana kalian membangun chemistry bertiga sebagai sahabat? Silakan. Siapa tuh yang menjawab? Oke. Kita ngebangun chemistry-nya karena ini filmnya banyak banget scene-scene-nya, emosinya yang intens ya. Jadi otomatis dengan kelelahan bersama, kita otomatis juga ngeblend bareng-bareng gitu. Jadi karena emosinya yang intens, kita juga udah gitu tinggal di satu villa barengan, masak bareng gitu. Jadi semuanya serba intens, otomatis itu ke-build juga. Dan di samping itu selama persiapan pun juga ini persiapannya kita lumayan kayak 3 mingguan ya. Kita reading gitu. So far kayak berasa enak gitu, kayak udah ngeblend semuanya. Jadi ngalir gitu aja, organik ya. Kalau Sita gimana ceritanya? Kalau aku sih karena jadi sebenarnya ini film pertama aku. Dan di sini tuh aku awalnya tuh agak grogi karena kayak aku nggak tahu kan syuting tuh seperti apa gitu. Dan untungnya dari sutradara semuanya, cast-castnya tuh kayak support aku banget, especially di sini tuh kita scene-nya itu kalau aku sih selalu bertiga. Dan di sini tuh kita sekamar. Kak, kita sekamar by the way. Oh iya, Kita sekamar. Jadi kayak sebenarnya itu kita tuh kamarnya pisah-pisah, cuman karena aku takut lokasi tuh serem banget, jadi aku bilang kayak, Kak aku boleh nggak pindah kamar. Jadi akhirnya kita bertiga di situ, kita ngobrol-ngobrol tiap hari. Terus Kak Sahila sama Kak Pem juga ngasih tahu kayak udah nggak usah grogi, nggak apa-apa. Jadi kayak menurut aku kayak they're very nice friends gitu sih. Dan jadi kayak aman, jadi aku ngerasa kayak kita sempat olahraga bareng, masak bareng, olahraga best ya. banget pokoknya itu. Jadi emang langsung kebangun aja ya. Iya, karena along the way. ketakutan, dan apalagi ini film pertama. Nah, karena tadi di spill, ini adalah film pertama dan horor lagi nih Sita. Ada kejadian yang nggak mengenakan ya, apalagi tempatnya tadi dibilang horor. Kita sakit bareng-bareng, ingat nggak? Oh. Bertiga. Iya, yang tapi tetap syuting ya. Tapi gitu tetap ya. syuting, jadi kita tuh kayak sakit tuh kayak tiba-tiba sakit perut, terus kayak agak demam dikit. Pas di scene, udah ada di trailer, di scene kasur. Oh. Itu kita tiba-tiba kayak, Kak perutku sakit. Terus bilang, Kak Sela juga, iya perut aku juga sakit lagi. Gitu, jadi kayak sama-sama sakit. Terus kita sempat di depan teras, ingat nggak? Kita duduk di depan teras, terus kita ngelihat ke daerah hutan. Taman. Terus ada yang lari, ingat nggak? Iya ya. Iya, terus aku langsung kayak, Kak kita harus masuk, aku gak mau kok kenapa-napa gitu. Oh, jadi ada ya momen-momen Jadi yang ada, itu. Dan yang paling menarik di sini ternyata ada momen sakit bareng ya. Sakit bareng. Cuman nggak parah, cuman kayak demam dikit, sakit perut dikit. Tapi berbarengan. Bareng-barengan. Udah kayak bestie beneran sih sebenarnya itu ya, tanpa harus di acting dan digodok lagi. Oke, saya mau ke Leon di sini, ada yang berperan sebagai Reno juga. Mungkin boleh diceritakan dan di-spill sebenarnya ke teman-teman media semua, karakter yang kamu mainkan ini seperti apa sebenarnya? Jujur sebenarnya agak kaget juga ya dapat karakter Reno ini, karena emang lumayan bertolak belakang sama karakter aku. Jadi
ya udah banyak ngobrol juga waktu itu sama Pak Sutradara. Pak Tema bilang ya udah dibikin karakter kamu, emang Reno ini cowok yang tenang, cool, dengan pembawaan yang nggak yang aneh-aneh gitu. Dan kebetulan dia juga pacaran dengan Casey. Jadi di sini Reno emang nggak terlalu signifikan, tapi ada satu scene yang udah ada di trailernya juga. Di situ Meta tiba-tiba datang ke aku untuk cerita, share gitu pengalaman halusinasi yang dihadapi di saat itu, dan aku harus bagaimana menjelaskan ke Meta ya kalau itu emang cuma halunya dia aja gitu. Itu nggak ada suatu hal yang menakutkan sebenarnya, ya cuman mungkin karena emang banyak trauma yang dihadapi waktu itu sama Meta gitu. Oke. Kurang lebih itu. Tapi ada tantangan nggak kamu untuk memerankan karakter Reno? Karena kan bertolak belakang ya. Iya pastinya itu ada tantangan, karena kebetulan aku sempat riset juga dengan salah satu teman aku yang psikiater juga. Dia bukan psikolog sih, cuma lebih ke psikiater. Cuman aku banyak ngobrol lah untuk kasus di orang yang mental illness-nya kayak gini tuh kayak gimana sih menghadapinya gitu, cara ngomongnya seperti apa gitu. Dan itu untungnya dikasih tahu gitu sama teman aku gitu. Jadi ini ABCD, jadi cara ngomongnya gini ya, ngomongnya itu nggak boleh yang mengintimidasi gitu. Jadi emang harus tenang mungkin ngobrol sama orang yang punya mental illness kayak gitu. Dan itu yang akhirnya dipraktekkan di film ya, ke bawah di film. Oke, terima kasih Leon. Dan sekarang ke Leo, tentu saja di sini pemeran Sam yang mencuri perhatian. Tadi sebelum teman-teman masuk sempat nanya sih spill sama teman media yang mencuri perhatian siapa? Disebutin salah satunya adalah Sam. Nah, boleh dideskripsiin nih ke teman-teman media karakter kamu seperti apa sebenarnya, Leo? Yes, selamat sore semuanya. Saya Leo Consul, berperan sebagai Sam, pacarnya Meta. Gak ada pilihan lagi. Yang lain. Untuk karakternya, it's easy karena semua adegan aku sama Meta, jadi kita berdua doang. So it's easier to build the chemistry kita berdua. Kita juga ada workshop yang sangat-sangat membantu karena sebagai pasangan kan kita harus kayak believable, kita jatuh cinta, we have a strong relationship. And fun fact by the way, pas kita casting, sebenarnya aku casting sebagai Reno juga, dan Reno casting sebagai Sam. Terus mungkin mereka pilih yang mukanya lebih pintar aja deh. Yang lebih believable menjadi psikiater ya. Ya, yang lebih pintar aja. So anyway, so I got the role of Sam. Untuk tantangannya mungkin karena my character di sini belum ada kayak untuk referensi kan, aku jadi hantu. So it's like aku nggak ada referensinya. So I have to do a lot of research to give justice to the role. But at the end of the day, ada yang teman-teman kita yang support, and also sutradara kita who explained everything to me, jadi I managed to pull it off. Ya, maaf kalau bahasa Indonesia saya sampai sekarang belum segitu lancar. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi sejujurnya tantangannya tuh semuanya, karena aku pas terima job ini aku seneng plus aku takut karena aku nggak tahu kan gimana di lokasi syuting seperti apa, ABCDE-nya. Aku pikir malah kalau pas syuting tuh cuma syuting aja, nggak ada reading gitu. Jadi menurut aku scene-nya semua berat, especially yang scene dimana, aduh jangan itu nggak di trailer, jangan, nggak itu nggak di trailer. Jadi menurut aku tantangannya semua berat karena ini film pertama aku. Jadi aku harus nunjukin kalau kayak aku bisa kok sebenarnya acting gitu. Jadi kayak menurut aku tantangan terbesarnya adalah buat nunjukin diri aku kalau aku sebenarnya kayak bisa kok, Sita bisa gitu sih. Jadi semuanya susah, Beb. Saya dengan produser ini jawaban yang pertama, dengan tim kreatif juga mencari yang terbaik buat poster, itu pasti. Dengan berbagai banyak pilihan, akhirnya saya juga mengusulkan kepada produser, kenapa ini kita pakai, namun bukan posisinya Donna, tapi posisinya Meta. Di situ memang sempat terjadi diskusi panjang, namun kita akhirnya putuskan ini sebenarnya kan twist ya, kalau bahasanya twist atau
atau blunder atau apalah. Namun yang saya lihat di situ adalah ada eleganitas di sana, ada ketertarikan di sana, ada sunyinya dapat di sana. Jadi banyak elemen yang membuat saya sangat meminta kepada produser, eksekutif produser untuk pilihan saya di sini. Dan alhamdulillah semua bersambut, mereka juga suka dengan poster itu. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti Mas Nanto bisa nambahin. Pertanyaan yang kedua mengenai casting. Dari sinopsis global, saya sudah bisa membayangkan tokoh itu siapa. Jadi Meta itu karakter seperti apa, terus siapa kira-kira orangnya. Terus saya minta pada casting tolong dikejar. Jujur, waktu Meta tuh ada dua, antara Sita Marino atau Sahila Hisyam. Itu saat saya casting, itu sampai Sita ternyata saya nggak tahu dia baru, tapi semangatnya luar biasa, totalitasnya luar biasa. Saya ngebayangin, kebetulan saya pernah bareng sama kakaknya kan, jadi saya ngebayangin ini pasti gak jauh beda, dan ternyata benar semangat bermainnya itu dia kejar apa yang dia mau dan apa yang saya minta. Namun di situ saya akhirnya berdiskusi dengan produser, dengan penulis bahwa tokoh Sita ini kok cocoknya ke Donna, bukan berarti dia tidak bisa untuk jadi Meta. Ya jujur aja sih, mungkin karena kurang lembut aja. Orangnya kan jablak, tomboy, jadi ini Donna banget gitu. Akhirnya semua sepakat bahwa kalau Meta memang Sahila Hisyam awal sekali saya sebut, lalu dikejar segala macam dan akhirnya ketemu. Syukur dia suka dengan cerita, akhirnya kita diskusi. Dan memang bawaan Meta itu adalah perempuan lembut kan, perempuan lembut yang sensitif, tapi kalau temennya diganggu dia bisa jadi pembela. Nah kalau Casey itu kan orang yang protektif lah, atau agak-agak sibuk dengan dirinya sendiri. Nah kalau yang Donna itu memang orang yang fun, tapi dia yang paling gagal kalau memang paling rapuh lah bahasanya gitu. Nah di saat sinopsis itu terjadi, karakterisasi itu dibuat, saya langsung saya udah suka. Kita kan biasa ya kalau kita kreatif kan, kalau menerima satu plotting cerita segala macam selalu nanya ke penulisnya dulu. Kebetulan penulis ide ceritanya kan ada dari istri saya. Tim penulisnya ada beberapa teman-teman penulis senario yang bekerja sama untuk pengembangan, untuk diskusi, dan itu sangat intens di rumah kita lakukan atau di satu tempat kita lakukan untuk pengembangan perubahan, karena terjadi perdebatan dan itu bisa sampai pagi sih gitu. Nah, saya juga ambil dari dia itu kayak apa maunya ini, dan dia juga sebut-sebut gitu, ini kayak gini. Sama lah seperti kita punya konsep, kita pasti ngebayangin yang main ini A, B, C, selalu ada pilihan. Namun pilihan itu jatuh ke siapa itu kadang-kadang itu jodoh-jodohan gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Tema. Mungkin sedikit ada dari Mas Nanto terkait poster, mau menambahkan? Karena ada diskusi nih antara sutradara sama produser. Iya, kurang lebih kan kita mempertimbangkan dari banyak hal ya. Tadi sedikit banyak sudah dijelaskan oleh Pak Tema. Saya lihat ini posternya komersial menurut saya. Jadi ada sisi apa ya? Sisi orang pengen tahu gitu, penasaran dengan kenapa sih kayak gini. Jadi biasanya kan kita kenalan tuh lewat poster ya. Setelah itu, wah tertarik di komersial bagus dan lain-lain. Orang mulai cari tahu tuh sinopsisnya apa sih, trailernya gimana sih. Nah ini alat untuk jembatan untuk itu. Nah begitu Pak Tema dengan Mas Alvin yang membuat poster ini, Mas Alvin Haris membuat beberapa opsi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tema sebagai sutradara gitu. Ya udah, akhirnya saya dan Bu Ninin oke, Pak. Akhirnya inilah yang terpilih ya. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan Pak Tema ya, sebenarnya kan ide dasar cerita ini dari penulis dan sutradara. Setelah itu berdiskusi sama kita bahwa kita memang suka juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tema sebagai
pembawa konsep Kamu Harus Mati ini. Sebelumnya belum ada judul Kamu Harus Mati. Judul Kamu Harus Mati itu setelah kita berdiskusi atas apa yang Pak Tema sampaikan gitu ya. Sedangkan yang kayak misalnya isu-isu mental health dan sebagainya itu karena itu sudah merupakan salah satu ide dasar dari sinopsis yang disampaikan oleh Pak Tema sebelumnya. Bila mana film ini jadi orang masyarakat itu terbuka wawasannya terhadap mental illness atau mental health, ya kita bersyukur bahwa tidak hanya menghadirkan sesuatu untuk orang takut, tapi untuk kesadaran bahwa trauma, ketakutan, kesalahan-kesalahan yang di masa lampau itu bisa menghantui sampai orang itu sangat mendalam gitu, sangat menghantui, bisa berakibat berbagai macam dalam aspek kehidupannya. Dan untuk itu perlu penanganan yang serius dari lingkungan-lingkungan sekitar. Jadi di dalam toko ini kan ada Meta, dengan support system ada Casey dan Donna. Jadi lingkungan itu berpengaruh, sangat membantu untuk penyembuhan atau treatment dari seseorang yang punya mental illness gitu. Harus didukung. Karena di zaman sekarang ini di sosial media semua bisa upload, bisa baca tentang hoax, bisa baca tentang hal-hal yang mungkin gosip-gosip yang mungkin nggak benar, dan traveling ke sana sini menyebutkan orang pengen traveling, pengen ini, sedangkan kebutuhan itu jadi banyak. Sedangkan sebelumnya waktu sosial media belum ada kan kebutuhan kita terbatas pada yang kita butuh aja. Begitu kita punya sosial media, orang lihat ini wah pengen itu, jadi banyaknya kebutuhan menyebabkan itu penyakit mental illness juga di masa saat ini. Dan kita membuka mata bahwa mental illness bisa sampai seperti ini loh. Diharapkan tidak sampai bunuh-bunuhan atau apa, tidak, tapi memang itu bisa terjadi gitu. Jadi realitanya memang seperti itu gitu. Kita mencoba melalui film ini supaya semua memperhatikan bahaya-bahaya seperti ini gitu. Ada beberapa adegan yang sangat teknis. Kalau saya bilang nggak berbahaya ya, kalau kita tangani dengan profesional, insya Allah itu berjalan dengan baik. Kalau kita urakan, itu berbahaya sekali sama nyawa pemain, sama keselamatan produksi ini. Kita memang punya tim profesional di bagian itu. Ada yang terbang, itu sangat berisiko besar. Semua perlu perhitungan, semua ketepatan, semua koneksi antar tim itu benar-benar terjaga supaya one take oke. Namun yang terjadi itu bisa 3 tik lah kalau nggak salah, dengan baru mulai ada yang salah, baru mulai ada yang, dan itu kita pakai stand in. Kalau untuk yang bagian berbahaya selalu kita punya stand in yang profesional di bidangnya. Kita punya tim efek yang profesional di bidangnya. Kita sewa dia, kita pakai semua. Dan bicara kalau horor ini yang paling memakan waktu kan pasti urusan shot-shot yang teknis. Itu udah pasti waktunya nggak bisa kita cepet-cepetin gitu. Kalau drama, kalau jump scare, kalau kita bisa atur. Ada satu lagi yang agak susah, itu memaintain emosi itu. Terkadang kan namanya pemain ini dengan yang udah letih dan dia harus konsisten dan kita harus cari moodnya yang baik. Terkadang saya suka ganggu. Saya juga pernah ganggu orang-orang ini, dia lagi happy, saya ganggu biar dapat moodnya langsung. Apalagi kan ada komandannya kan di sini, walaupun pemain baru tapi komandan di situ kan. Dia yang bikin suasana syuting yang happy lah. Jadi rame. Nah, untuk memaintain emosi itu yang jauh lebih membutuhkan konsentrasi dan keseimbangan hati yang baik gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita syuting tahun 2020 saat, dan perlu tahu juga bahwa di saat syuting teman-teman pemain saya ini kena COVID sebenarnya. Kena COVID. Makanya mungkin Sita bilang sakit perut, Saila bilang sakit perut. Mungkin mereka kena COVID, tapi diam-diam, nggak sadar. Tiba-tiba itu yang membuat kita takut. Kan kita semua udah langsung negatif thinking kan. Dikit-dikit orang kena flu kita udah jauhin. Apalagi waktu itu ID saya kena. Lalu tidak masuk kan, tiba-tiba dia udah masuk, udah sembuh katanya, seminggu kemudian dia sembuh. Nah, apa dia yang nularin? Itu kadang-kadang banyak banget. Namun kita syuting, alhamdulillah sama Mas Nanto sangat support bahwa
lingkungan steril, dokter didatengin, ada yang berubah dikit aja, responsif banget lah untuk hal-hal yang kayak gitu. Kita bikin tahun 2020, treatmentnya sudah jadi. 2021 kita udah lock picture, udah kelar semuanya. Lalu mulailah berusaha gitu kan, masuk tahun pertama tahun 2022 ya Mas. 2023 bioskop tidak membuka judul baru, dan bioskopnya pun tidak buka. 2024 kita tawarkan, ada beberapa tahun, 2 tahun, ya saya nggak apa-apa bilang ya, bahwa kita ditawari, ada feedback dari Pak, tapi kita nggak cocok, kita nggak ambil. Nah pada dasarnya saya kutip sedikit lah omongan Ali Tahir kan ya, semua karena Allah. Jadi ini 2026 ini rezekinya ya, kamu Pak, ya? harus mati untuk tayang. Jadi ya semua karena Allah kalau Ali Tahir ya itu. Saya lagi dulu boleh. Oke. Kenapa harus nonton Kamu Harus Mati? Karena kalian akan dapat psychological experience dan horror juga. Dari Sinta? Udah dijawab. Mungkin di sini semoga kalau kalian nonton kalian apa ya, bisa belajar dari film ini, karena film ini mental health juga, sahabat itu di sini buat membantu segala macam, dan support system ada gitu kali ya. Oke, itu dia jawaban dari Sinta dan juga Saila.